Hai orang-orang yang beriman, yang tidak beriman tidak hai. Kembali lagi di Valeria Movie. Apa kabar kalian semua? Kali ini aku akan membawakan alur cerita dari salah satu film yang paling gokil nih. Judulnya Mad Max Fury Road. Film ini dirilis pada tahun 2015 sebagai sequel dari beberapa film sebelumnya yang udah cukup lama dirilis, yaitu 30 tahun yang lalu. Mad Max Fury Road menceritakan dunia usai hancur akibat serangan nuklir yang menyisakan padang pasir luas. Peradaban manusia pun berubah menjadi kekacauan, terutama karena air dan bahan pangan sangatlah terbatas. Hukum alam kembali berlaku, di mana yang kuat dialah yang berkuasa. Film karya sutradara George Miller ini diperankan oleh Tom Hardy, Nicholas Hoult, hingga Charlize Theron. Bagaimana kelanjutannya? Inilah alur cerita selengkapnya. Film berawal ketika Max tengah berdiri di padang pasir yang luas, di mana pada saat itu daratan bumi telah menjadi gersang dan peradaban telah runtuh akibat dari perang nuklir yang terjadi sebelumnya. Max terus dihantui rasa bersalahnya akibat dari kematian orang-orang yang tidak dapat ditolongnya. Max pun kemudian kabur menggunakan mobilnya ketika ia dikejar oleh kelompok gangster yang disebut War Boys. Pelarian Max terhenti ketika mobil yang dikendarainya berhasil ditabrak. Max pun kemudian ditangkap dan dibawa ke markas gangster itu yang disebut Citadel untuk menjadi salah satu ternak darah mereka. Kemudian para gangster itu mencukur rambut Max dan mentato tubuh Max yang berisi informasi darahnya. Di sini diketahui jika Max dapat menjadi pendonor darah universal. Ketika Max hendak diberi cap ke tubuhnya, ia memberontak dan mencoba kabur dari tempat itu. Namun sayangnya ia kabur ke tempat yang salah. Hanya ada tebing curam di balik pintu itu. Tanpa pikir panjang, ia pun berusaha kabur dengan melompati salah satu kren. Namun usahanya itu gagal. Suatu percobaan yang mantap. Nah, di Citadel ini sendiri sedang berlangsung perayaan pelepasan rombongan anggota gangster yang akan menjarah aqua cola atau bensin dan berbagai bahan makanan yang berada di Gaston. Dengan menggunakan mobil tangki yang disebut Warwick, rombongan ini sendiri dipimpin oleh jenderal wanita berkepala pelontos yang bernama Furiosa. Pemimpin dari gangster ini bernama Immortan Joe. Ia adalah pemimpin yang sangat kejam dan penyakitan. Para warga di sini telah menganggap Immortan Joe ini sebagai juru selamatnya. Setelah memakai perlengkapan penunjang hidupnya, Immortan Joe pun memberikan beberapa kata sambutan untuk meresmikan pelepasan rombongan. Joe menjanjikan tiket masuk ke Valhalla atau surga bagi mereka yang gugur dalam perjalanan ini. Kemudian, Joe melepas sedikit air dari bendungan. Padahal air di bendungan cukup banyak, tetapi karena Immortan Joe sangat kejam, jadi ia hanya ingin melihat rakyatnya rebutan air sampai bunuh-membunuh. Karena kehidupan di sini sangat keras, maka yang terkuatlah yang akan bertahan. Rombongan Furiosa pun akhirnya berangkat menuju ke Gaston. Sementara Max akan digunakan sebagai pendonor darah bagi salah seorang War Boys yang kekurangan darah. Di tengah perjalanan, Furiosa malah merubah haluan mobilnya. Beberapa War Boys yang menemaninya lantas mengikuti sang jenderal walaupun mereka tidak tahu rencana dari Furiosa. Di ruangannya, terlihat Immortan Joe yang tengah memeras ASI dari wanita-wanita yang subur untuk diberikan kepada anaknya yang idiot yang bernama Rictus. Anaknya yang lain yang bertubuh cebol memberitahu Joe jika rombongan Furiosa merubah haluan ke daerah musuh. Joe pun langsung lari menuju ke ruangan khusus, di mana itu adalah tempat ia menyekap para selirnya. Di sana dia mendapati jika para selirnya telah kabur bersama Furiosa. Untuk sekedar informasi nih, para selir ini merupakan wanita-wanita pilihan untuk dihamili Joe. Karena seperti yang kita ketahui, kedua anak Joe sekarang tidak sempurna. Jadi Joe mengharapkan anak yang sehat dari para selir ini. Karena merasa dikhianati jenderalnya sendiri, Joe pun turun bersama War Boys lainnya untuk mengejar Furiosa. Para War Boys ini sangat senang mengetahui jika mereka akan melakukan misi pengejaran. Mereka menganggap ini sebagai jalan jihadnya. Dan karena saking fanatiknya, para War Boys ini rela mengejar kematian demi mendapat tiket menuju ke Valhalla. Salah seorang War Boys yang bernama Nux berniat mengikuti jihad ini juga. Namun karena ia kekurangan darah,
maka Nux turut serta membawa ternak darahnya yang tak lain adalah Max. Ia pun mengikat Max di depan mobilnya. Misi pengejaran pun berlangsung. Dengan alunan melodi yang dibawakan oleh kesatria bergitar, para Warboys ini mengejar Furiosa dengan penuh semangat jihad. Sementara itu, rombongan Furiosa dikejutkan oleh kedatangan geng sebelah yang disebut geng Bazard yang ikut mengejar mereka akibat rombongan Furiosa memasuki wilayah geng itu. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Para Warboys yang berada di Warwick ikut membantu untuk mempertahankan Warwick dari serangan geng Bazard. Di sisi lain, para Warboys dari rombongan Immortanjo telah mendekati mereka. Namun karena musuh utama mereka adalah geng Bazard, para Warboys dari rombongan Immortanjo turut membantu Furiosa untuk mengalahkan geng Bazard. Di tengah kebrutalan para gangster ini, Max hanya bisa pasrah dengan nasibnya yang tergantung-gantung seperti perasaan di mobil Nux. Setelah menghabisi semua geng Bazard, para Warboys yang loyal dengan Immortanjo langsung mengejar Warwick yang dikendarai Furiosa. Agar dapat lolos dari pengejaran, Furiosa merencanakan untuk menerobos badai gurun yang sangat berbahaya. Alasannya melakukan hal berbahaya itu agar rombongan Immortanjo dapat tercerai-berai akibat dari amukan badai itu. Mengetahui Warwick akan memasuki badai tersebut, para Warboys yang berada di situ melakukan protes kepada Furiosa. Namun Furiosa dengan sigap mempertahankan dirinya. Akhirnya, mereka semua terpaksa melewati badai gurun yang ekstrim itu. Karena dianggap sebagai beban, seorang Warboys berencana untuk mematahkan leher Max. Namun Max mempertahankan dirinya dengan baik hingga Warboys itu terjatuh dari mobil. Di tengah badai gurun, beberapa mobil Warboys berhasil hancur. Berarti rencana Furiosa ini berhasil. Karena sangat semangat untuk mati, Nux yang telah mendekati Warwick berencana untuk melakukan misi bunuh diri dengan meledakkan mobilnya ke Warwick. Mendapati hal itu, Max tidak dapat berdiam diri. Ia akhirnya dapat menghentikan Nux untuk meledakkan mobil itu. Namun tiba-tiba, mobil mereka ditabrak dari belakang oleh Warwick yang membuat mereka berdua terjatuh ke gurun pasir. Beberapa saat kemudian, Max terbangun dari pingsannya. Karena topeng masih terikat di mulutnya, Max mendekati Nux yang masih pingsan untuk mencari cara membuka ikatan topeng itu, walaupun pada akhirnya masih gagal. Dengan membawa Nux, Max mendekati rombongan Furiosa yang tengah prepare akibat dari badai sebelumnya. Terlihat Furiosa dan kelima selir Immortanjo tengah membersihkan badan mereka. Oh iya, karena tak kenal maka tak sayang, kelima selir ini bernama Splendid yang tengah hamil tua, Thoas, Capabel, The Deck, dan Fragile. Max pun meminta air karena kehausan sembari menodongkan senjatanya ke arah Splendid dan menyuruh The Deck untuk memotong rantai topengnya yang masih terikat dengan tangan Nux yang masih pingsan. Di sisi lain, para rombongan dari Immortanjo terlihat dari kejauhan mendekati mereka. Di tengah usaha The Deck memotong rantai itu dan fokus Max lengah, Furiosa langsung menyerang Max sehingga membuat perkelahian tidak terelakkan. Nux yang telah sadar dari pingsannya ikut membantu Max untuk mengalahkan Furiosa. Perkelahian pun berhenti saat Max berhasil menodongkan pistolnya tepat ke kepala Furiosa. Nux pun akhirnya memotong rantai topeng Max. Namun karena terlalu bacot, Max memukul Nux hingga tersungkur. Max bergegas pergi menggunakan Warwick dan meninggalkan mereka semua. Tetapi di tengah perjalanan, Warwick itu mogok. Ternyata Furiosa sengaja mengatur tombol penghenti dan hanya Furiosa yang dapat mengendarai mobil itu. Furiosa menjanjikan akan membuka topeng Max jika mereka diizinkan masuk ke mobil. Lagi pula rombongan Immortanjo sudah sangat dekat. Setelah mendapat siraman rohani dari Furiosa, Max pun mau tidak mau mengizinkan mereka untuk masuk ke mobil dan pergi bersama para wanita-wanita choleable tersebut. Si botak Nux ternyata mengikuti mereka dan ikut menyusup ke dalam Warwick. Di tengah perjalanan, gangster yang bernama Gaston Boys yang dipimpin oleh People Eater mengikuti mereka. Max bergegas menuju ke belakang mobil untuk memperbaiki ban belakang yang macet, dan ia juga berhasil membuka topeng mulutnya. Tanpa ia sadari, Nux dengan sembunyi-sembunyi pergi ke ruang kemudi dan berusaha mengintervensi Furiosa. Namun karena Nux tolol, ia hanya menjadi buli-bulian ke 6 wanita itu. Max kembali ke ruang kemudi dan memperingati mereka jika gangster lainnya yang disebut Bullet Farmer juga mengikuti mereka. Jadi sekarang ada 3 gangster yang mengejar mereka. Karena terlalu fanatik dengan Immortanjo,
dan bacotnya nggak habis-habis, Nux pun dilempar keluar oleh para selir. Mereka pun tiba di sebuah ngarai, di mana Furiosa telah membuat kesepakatan dengan gangster penguasa ngarai itu. Para selir bersembunyi di bawah mobil dan Max bersiap untuk melakukan backup jika ada hal yang tidak diinginkan terjadi. Setelah tiba di ngarai tersebut, Furiosa keluar dari mobilnya dan memanggil para penguasa ngarai itu. Ternyata, Furiosa telah membuat kesepakatan untuk menukar ribuan liter bensin dengan blokade jalan demi memuluskan mereka untuk kabur dari kejaran Immortanjo. Tetapi para penguasa ngarai ini tidak mempercayai Furiosa karena mereka melihat ada 3 gangster lain yang mengikuti Furiosa dan membuat Furiosa diserang oleh para penguasa ngarai ini. Max pun bergegas untuk mengendarai Warix, di mana Furiosa akhirnya berhasil memasuki Warix kembali. Karena rombongan Immortanjo sudah mendekati ngarai itu, mau tidak mau, akhirnya para penguasa ngarai ini pun memblokade jalan satu-satunya tersebut. Dan geng bermotor ini pun melanjutkan pengejaran terhadap Furiosa. Karena jalan sudah terblokade, para rombongan Immortanjo terhenti sesaat. Salah seorang perwira mengabarkan Immortanjo mengenai Nux yang pernah berada di Warix. Oleh karena itu, Immortanjo mengajak Nux memasuki mobilnya, di mana itu merupakan suatu kehormatan yang besar bagi Nux. Karena mobil lain tidak bisa melewati bongkahan batu, akhirnya hanya Immortanjo lah yang melakukan pengejaran untuk sementara. Dengan menggunakan mobil monsternya tersebut, ia dengan mudah melewati bongkahan batu itu. Di sisi lain, para geng motor masih terus melakukan pengejaran dan berusaha untuk melumpuhkan Warix dengan melempar beberapa bom molotov. Splendid yang tengah hamil tua terlihat kesakitan yang merupakan tanda-tanda ia mau melahirkan. Furiosa dan Max berusaha keras untuk melumpuhkan para geng motor itu. Setelah berhasil, ternyata Immortanjo telah mendekati mereka. Immortanjo langsung menodongkan senjata ke arah Furiosa. Tetapi Splendid menghalanginya dan membuat Immortanjo mengurungkan diri untuk menembak. Tentu saja ia tidak ingin kehilangan anaknya yang dikandung oleh Splendid. Nux menghampiri Immortanjo dan mengatakan jika ia dapat memasuki Warix untuk melumpuhkan Furiosa, karena ia mengetahui seluk-beluk mobil itu. Namun Immortanjo memerintahkan Nux untuk langsung menghabisi Furiosa. Immortanjo juga menjanjikan tiket masuk ke Valhalla kepada Nux jika ia berhasil dengan misi ini. Setelah itu, Rictus langsung melempar Nux ke Warix. Tetapi tololnya, si Nux ini malah kesandung dan membuat misi ini gagal. Mediocre, gumam Immortanjo. Ia pun langsung menyalip ke Warix untuk menghentikan Furiosa. Rictus berhasil menembak tombak ke arah setir Warix. Tangan Max ikut tersangkut tombak itu dan membuat nyawa Max di ujung tanduk. Mengetahui hal itu, Splendid keluar dari mobil untuk memotong ikatan rantai tersebut. Namun Warix terbentur bongkahan batu. Syukurnya Splendid berhasil menghindar. Tapi sayangnya saat hendak memasuki mobil, Splendid tergelincir dan jatuh hingga badannya terlindas oleh mobil Immortanjo. Immortanjo pun langsung refleks membanting setir hingga membuat mobil monsternya terbalik. Max mengatakan jika mereka tidak dapat putar balik untuk menyelamatkan Splendid karena ia melihat tubuh wanita itu sudah terlindas. Benar saja, Immortanjo terlihat mengangkat tubuh kaku Splendid yang telah kritis. Hal itu membuat Immortanjo sangat marah. Perjalanan mereka masih berlanjut, tetapi tiba-tiba mesin Warix mengalami overheat dan membuat mobil itu terhenti. Sembari memperbaiki Warix, Fragile tiba-tiba hendak kabur ke Immortanjo karena frustasi dengan tragedi yang menimpa Splendid. Syukurnya hal itu dapat diredam. Max menanyakan perihal lokasi Green Place yang akan dituju. Furiosa menjawab jika mereka membutuhkan perjalanan 1 malam yang jauh menuju ke arah timur. Capable pergi ke area belakang untuk berjaga-jaga, tetapi di sana dia malah mendapati Nux yang ternyata masih berada di Warix. Terlihat Nux sangat frustasi dengan kematian para sahabatnya di pertempuran melawan Furiosa. Nux menyalahkan dirinya sendiri karena kantong darahnya atau Max malah menjadi senjata makan tuan. Melihat Nux yang semakin frustasi, Capable pun memberi nasihat dan benih-benih cinta mulai tumbuh di antara mereka berdua. Malam hari pun tiba. Akhirnya mereka sampai di sebuah wilayah rawa-rawa. Di sisi lain, rombongan Immortanjo telah mendekati mereka. Tetapi rombongan ini tidak dapat melanjutkan perjalanan karena diakibatkan tanah yang sangat becek sehingga membuat mobil mereka nyangkut di lumpur.
Sementara itu, Immortan Joe mendapat kabar dari dukun beranak jika anak yang dikandung Splendid harus segera dilahirkan karena kondisi Splendid yang telah kritis. Mau tidak mau, mereka harus mengorbankan nyawa Splendid dengan melakukan operasi untuk mengambil paksa bayi itu. Namun sayangnya, bayi itu juga ikut meninggal. Padahal bayi itu dalam kondisi yang sempurna tanpa cacat sedikit pun, beda dengan kedua abangnya. Karena mobil yang lain tidak dapat bergerak dan hanya mobilnya yang dapat melewati genangan lumpur, akhirnya The Bullet Farmer dengan mobil The Peacemaker-nya berinisiatif mengejar Warwick yang juga terjebak di genangan lumpur. Dari jauh, The Bullet Farmer menembak dengan brutal di tengah tebalnya kabut. Di situasi yang semakin kritis, Nooks mendapat ide untuk mengaitkan rantai derek ke sebuah pohon agar Warwick dapat keluar dari genangan lumpur. Sementara itu, The Bullet Farmer semakin mendekati mereka. Furiosa yang terancam dengan kedatangan The Bullet Farmer langsung mengambil tindakan dengan menembak kedua mata pria tua itu dan membuat pria itu mengalami kebutaan. Tetapi, demi mendapat tiket surga, The Bullet Farmer tetap melanjutkan serangannya. Rombongan Furiosa dengan sepenuh tenaganya berusaha melindungi diri dari tembakan sembari mengeluarkan Warwick dari genangan lumpur. Akhirnya, setelah bersusah payah, Warwick berhasil jalan kembali. Tapi baru beberapa meter jalan, mobil itu kembali mogok karena overheat. Mereka pun bergegas untuk memperbaiki mesin yang sudah kepanasan itu, karena The Bullet Farmer masih mengejar mereka. Mengetahui waktu mereka tidak cukup, Max memberanikan diri untuk memburu kawanan The Bullet Farmer sendirian di tengah kabut tebal. Setelah beberapa saat, Max kembali dan terlihat jika ia berhasil membunuh semua kawanan The Bullet Farmer. Mereka pun kembali melanjutkan perjalanan ke Green Place yang mereka yakini merupakan daerah yang subur. Furiosa menceritakan masa lalunya pada Max. Jadi, Furiosa lahir di sebuah daerah yang subur dan menghabiskan masa kecilnya di tempat itu sebelum ia diculik oleh kawanan Immortan Joe. Dan setelah ia mendapat Warwick, ia memanfaatkannya untuk kabur kembali ke kampung halamannya. Begitu juga dengan kelima selir yang mencari harapan baru dan terbebas dari penindasan Immortan Joe. Nooks dan Capable juga terlihat semakin dengan mekarnya kisah cinta mereka. Akhirnya, mereka pun sampai di sebuah gurun yang luas di mana terdapat seorang wanita di atas tower Telkom. Max meyakini jika wanita itu adalah sebuah perangkap, tetapi Furiosa langsung turun dari mobil untuk memperkenalkan siapa dirinya, hingga membuat beberapa orang bermotor langsung tiba menghampiri mereka. Ternyata para wanita-wanita geng motor ini adalah anggota klan Furiosa yang disebut Many Mother. Ia pun kembali reuni dengan para kerabatnya itu. Di sini diketahui jika Furiosa telah terpisah dari klannya selama 7.000 hari. Namun Furiosa harus kecewa mendapati fakta jika Green Place telah tercemar dan mereka sudah melewatinya, di mana Green Place sendiri telah menjadi rawa-rawa yang tercemar dan dipenuhi oleh burung gagak. Para anggota Many Mother lainnya juga telah tiada dan hanya menyisakan beberapa orang tua. Furiosa terduduk lemas mendapati fakta itu. Di malam hari, saat mereka tengah beristirahat, Furiosa memanggil Max untuk membuat strategi berikutnya. Furiosa berencana akan melintasi padang gurun dengan menggunakan motor karena Warwick tidak akan mampu. Ia juga mengajak Max bergabung dengan mereka. Tetapi Max menolak dan akan berpetualangan sendirian. Keesokan harinya, di saat Max sedang memantau kepergian rombongan Furiosa, ia kembali mengalami gejala delusinya yang memerintahkannya untuk menolong para rombongan Furiosa. Akhirnya, Max pun kembali menemui Furiosa. Ia mengatakan jika tujuan paling realistis yang dapat mereka lakukan adalah kembali ke Citadel, karena di tempat itu terdapat air yang dipompa dari tanah dan berbagai bahan makanan lainnya. Lagi pula, jika mereka nekat melintasi padang gurun yang jaraknya 160 hari, mereka tidak akan mendapatkan apa-apa, melainkan hanya lautan garam. Jadi rencananya, untuk dapat sampai di Citadel, mereka akan melalui ngarai yang menjadi rute mereka sebelumnya dengan menggunakan Warwick. Setelah mereka memblokir jalan ngarai itu, mereka dapat dengan mudah menguasai Citadel, karena para pasukan Immortan Joe sudah tidak ada lagi. Akhirnya mereka pun sepakat untuk kembali ke Citadel. Di sisi lain, Immortan Joe yang tengah beristirahat dikejutkan dengan penampakan Warwick yang menuju ke arah ngarai. Menyadari jika Warwick akan menuju ke arah Citadel yang tidak terjaga, Immortan Joe langsung memerintahkan pasukannya untuk mengejar rombongan Furiosa. Aksi kejar-kejaran pun kembali terjadi.
Karena mesin satu Warwick mengalami overheat hingga membuat Warwick melambat, Nux pun bergegas untuk memperbaiki mesin satu. Kedua wanita dari klan Many Mother ikut membantu Furiosa dengan mengendarai motor. Tetapi sayangnya, kedua wanita ini gugur terlindas mobil yang dikendarai di People Eater. Para Warboys ini dengan si beringasnya menyerang Warwick tanpa ampun. Satu persatu korban dari pihak Warboys dan Furiosa berjatuhan. Seorang nenek bernama Sumarni terkena tebasan Senso yang membuatnya sekarat. Max hampir saja ya salam andai kata ia tidak menahan tembakan panah ke arahnya. Mobil dari para Warboys ini semakin mendekati Warwick. Akibatnya, salah seorang selir yang bernama Thos berhasil diculik. Tidak hanya itu, Furiosa terkena tusukan di perutnya hingga membuatnya sangat kesakitan. Akhirnya Nux berhasil memperbaiki mesin satu dan Warwick kembali melaju dengan cepat. Para Warboys ini semakin beringas dalam melakukan pengejaran. Tidak ada rasa takut akan mati karena mereka percaya dengan tiket surga akan didapatkannya. Mereka pun sampai di ngarai. Aksi senggol-senggolan terjadi antara mobil Joe dan Warwick. Immortan Joe berhasil menyalip Warwick. Furiosa memerintahkan Nux untuk memegang kendali mobil karena ia akan melompat ke arah mobil Monster Joe. Fragile meminta si bodoh Rictus untuk mengangkatnya ke mobil Joe. Ternyata itu hanya sebuah tipuan karena Fragile sebenarnya hanya ingin membantu Furiosa untuk menaiki mobil Joe. Mengetahui Rictus mengancam keselamatan para penumpang Warwick, Max pun berduel dengannya. Di sisi lain, Furiosa juga berduel sengit dengan salah seorang Warboys. Rictus cukup kuat untuk Max lawan. Syukurnya alat pernapasannya berhasil dihancurkan dan membuat Rictus lemah hingga Max dapat melumpuhkan pria bodoh itu. Di sisi lain, Furiosa yang hampir terjatuh dari mobil merangkak melalui samping mobil dengan membawa sebuah tombak, di mana akhirnya ia berhasil menancapkan tombak itu ke masker yang digunakan Immortan Joe. Dan tombak yang sudah terlilit ban mobil itu langsung menarik rahang Joe hingga Immortan Joe tewas seketika. Fragile langsung mengabarkan ke yang lainnya jika Immortan Joe telah tewas. Mengetahui hal itu, para penumpang lainnya ikut menaiki mobil Immortan Joe. Tetapi tidak dengan Nux yang terpaksa harus tetap mengendarai Warwick untuk mencegah Rictus yang telah sadar mengagalkan rencana mereka. Begitu juga dengan nenek Sumarni yang telah gugur kehabisan darah. Tetapi Rictus malah mencopot mesin turbo dari Warwick. Mau tidak mau, Nux harus mengorbankan diri dengan mengembalikan mobilnya agar dapat memblokir jalan ngarai tersebut. Beberapa saat kemudian, setelah mereka terbebas dari kejaran Warboys, Furiosa terlihat kritis dan tidak berdaya karena kehilangan banyak darah akibat luka tusuknya tadi. Max pun yang sadar jika darahnya universal langsung mendonorkan darahnya itu kepada Furiosa. Akhirnya, mereka pun sampai di Citadel dan disambut oleh para rakyat jelata. Max pun kemudian memperlihatkan mayat Immortan Joe kepada para penjaga dan rakyat jelata itu. Tentu saja mereka semua terkejut melihat pemimpin yang menganggap dirinya sebagai Tuhan telah tewas. Para rakyat jelata ini langsung menjamah tubuh dari mayat pemimpin jahat tersebut. Furiosa kembali tampil dan langsung dianggap sebagai pahlawan dan juga akan menjadi pemimpin baru mereka. Para Warboys cilik mengizinkan rombongan Furiosa untuk memasuki Citadel, tetapi tidak dengan Max yang kembali turun ke bawah dan kembali memulai petualangan barunya. Max hanya ingin menjadi pahlawan tanpa tanda jasa, dan film pun berakhir. Menurut kalian, bagaimana filmnya? Aku pribadi sangat menyukai film ini karena banyak hal gila yang terdapat di film ini. By the way, film ini akan dibuatkan kelanjutannya, lebih tepatnya spin-off tentang Jenderal Furiosa. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini semakin berkembang. Kalau kalian punya saran film, tolong di komen aja ya. Oke guys, see you next time.